Kita ke informasi top news yang pertama. Jepang mengimpor beras dari Korea Selatan untuk pertama kalinya sejak 1999. Melansir The Guardian, beras dari Korea Selatan tiba di Jepang pada bulan lalu. Impor dilakukan untuk mengatasi lonjakan harga beras yang diproduksi secara domestik dan meningkatnya kemarahan konsumen. Harga beras yang diproduksi Jepang telah naik lebih dari 2 kali lipat sejak tahun lalu. Kondisi ini mendorong permintaan beras asing yang lebih murah meskipun dikenakan tarif impor yang tinggi. Pada pekan yang berakhir 6 April lalu, harga beras di supermarket Jepang mencapai rata-rata 4,214 yen atau sekitar Rp506.000 untuk 5 kg. Artinya beras dibanderol sekitar Rp100.000 per kilogramnya. Tren kenaikan harga beras ini memaksa pemerintah Jepang untuk mengambil langkah yang tidak biasa dengan memanfaatkan cadangan yang besar. Pada Maret lalu mereka mulai mengguyur 210.000 ton beras ke pasar untuk mencoba mengatasi kenaikan harga yang disebabkan oleh kombinasi panas terik akibat musim panas, panic buying, dan masalah distribusi. Padahal sebelumnya Jepang menggunakan cadangan berasnya hanya untuk bencana alam atau kegagalan panen. Sementara itu menurut laporan media lokal Jepang NHK, jumlah beras asal Korea Selatan yang dijual secara online dan di supermarket masih relatif rendah, yaitu hanya 2 ton. Namun ada rencana penambahan 20 ton dalam beberapa hari mendatang. Masih berkaitan dengan beras, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan produksi beras asal Indonesia sudah sangat melimpah dalam 3 hingga 4 bulan terakhir. Bahkan Prabowo mendapatkan laporan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa sudah ada negara lain yang berminat untuk membeli beras produksi Indonesia. Prabowo mengungkapkan dengan perhitungan bahwa produksi Indonesia sudah cukup, Prabowo pun memberikan izin pengiriman dan berpesan agar Indonesia tidak terlalu mencari untung besar. Meski begitu, Prabowo tidak membeberkan negara mana saja yang berencana mengimpor beras asal Indonesia. Namun Prabowo menegaskan bahwa hal ini juga menjadi momentum agar bisa membuktikan bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa yang sering meminta bantuan. Kita beralih ke informasi lainnya. Elon Musk akan mengurangi pekerjaan di pemerintahan Presiden Donald Trump secara signifikan pada Mei mendatang. Miliarder itu mengumumkan bahwa ia akan fokus pada Tesla yang tengah melaporkan penurunan laba kuartal pertama sebesar 71%. Komentar itu muncul saat Tesla melaporkan laba sebesar 409 juta dolar atau 6,8 triliun rupiah menyusul penurunan penjualan mobil yang menurut para analis ini merupakan efek pekerjaan Elon Musk untuk Trump dalam memangkas tenaga kerja federal Amerika Serikat. Pendapatan Tesla sendiri turun sebesar 9% menjadi 19,3 miliar atau sekitar 325 triliun rupiah. Perusahaan itu mundur dari panduannya untuk tahun 2025 dengan alasan ketidakpastian atas kebijakan perdagangan dan permintaan. Tesla juga mengonfirmasi dalam siaran pers bahwa peluncuran robot taksi untuk kendaraan otonom di Texas tetap berjalan sesuai rencana pada Juni mendatang. Elon Musk juga menegaskan kembali pandangan optimisnya tentang prospek jangka panjang Tesla dengan menyoroti kepemimpinannya di area pertumbuhan utama, robotika, kendaraan otonom, dan kecerdasan buatan. Kita ke top news yang terakhir. Warga negara China tertangkap menyelundupkan peralatan militer Rusia ke luar negeri sebelum menjual kembali barang tiruan tersebut ke Rusia. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Rusia Izvestia. Dalam laporan tersebut mengutip pejabat bea cukai, barang-barang tersebut termasuk rompi anti peluru dan seragam yang telah direkayasa ulang dan direproduksi dengan bahan yang kualitasnya lebih rendah. Ruslan Shapiv, kepala kontraktor pertahanan Rusia Rusarm, mengaitkan lonjakan ekspor ilegal dengan meningkatnya permintaan barang-barang palsu dan perbedaan harga antar negara. Pasar barang-barang militer jenuh karena perdagangan internasional dan celah-celah pos. Peralatan dan seragam tiruan China yang lebih murah
juga ditemukan dalam kepemilikan pasukan Ukraina. Sehingga ini menunjukkan bahwa barang-barang tersebut mengalir ke kedua belah pihak yang sedang berkonflik.